Kalau kita kira siapa yang seperti sholat sepanjang malam. Dan banyak keutamaan-keutamaan sholat subuh ini, dan disitulah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita keimanan di dalam hati, dan itulah sumber energi dan kekuatan kaum muslimin, kaum mukminin untuk kemudian melakukan amal soleh, melakukan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu kita tidak akan mungkin bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan kemudian terutama kewajiban-kewajiban. Karena secara realita kita banyak melihat orang yang lebih sehat dan lebih bugar daripada kita, namun karena hidayah tidak ada ya, mereka terlelap di dalam mimpinya dan kemudian menyia-nyiakan fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mereka mendulang atau membawa bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan daripada nikmat iman yang kita rasakan. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Ar-Rum. Sekarang kita masuk ayat 43 dan 44. Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Yawma idzin yasadda'un. Man kafara fa'alayhi kufruh. Wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa mayoritas atau kebanyakan kehancuran, kebinasaan atau hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada penduduk bumi itu kanu aktsaruhum musyrikin, karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berada dalam tauhid, berada dalam agamanya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan kokohkanlah wajahmu. Kata Syekh As-Sa'di, aqbil biqalbika wa tawajjah biwajhika. Artinya tundukkan hatimu dan kokohkan wajah, luruskan pandangan. Karena keselamatan itu cuma satu. Lid-dinil qayyim, kepada agama yang lurus ini, agama yang kokoh ini, agama yang cuma satu. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah menggariskan satu garis yang panjang dan kemudian ada garis-garis di sebelahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya ini jalanku satu, sirati dalam bentuk tunggal, bentuk satu, sirati mustaqima, cuma ada satu jalan yang lurus. Lid-dinil qayyim, agama yang lurus, agama yang kokoh. Jangan keluar daripada agama ini. Karena keluar darinya, maka itu adalah kesesatan dan kemudian kesengsaraan. Min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu min Allah. Sebelum datang hari yang tidak akan bisa hari itu ditolak. Karena dia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La maradda lahu min Allah. Tidak ada yang bisa menolak hari tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yaumul hisab, yaumul akhir, yaumul qiyamah, di mana kita kemudian mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas permukaan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sini, walaupun dalam bentuk mukhatab satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini berlaku untuk semua umatnya. Fa'aqim wajhaka, kokohkanlah wajahmu Muhammad, luruskan wajah Muhammad pada agama yang kokoh.
sebelum datang waktunya hari pertanggungjawaban. Penghisaban yang tidak akan mungkin bisa ditolak. Tidak ada orang yang tidak melalui waktu itu. Tidak ada orang yang bisa keluar, melarikan diri daripada yaumul mahsyar, di mana kita dikumpulkan, di mana kita kemudian mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Jadi semua orang pasti akan datang ke tempat tersebut. Maka dikatakan la maradda lahu. Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa lepas. Tidak ada yang bisa lolos di yaumil mahsyar. Ada yang bisa lolos tapi hisabnya saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku ada 70.000, dari umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dia cuma menunggu saja. Di yaumil mahsyar dia cuma menunggu. Setelah itu dialah kemudian rombongan yang pertama membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Hari yang sangat menakutkan. Hari yang membuat kita was-was. Yauma idzi yasaddaun. Pada hari itu akan terpisahlah manusia ini. Akan dikelompokkanlah manusia ini, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian menjadi penghuni surga dan sebahagian lagi menjadi penghuni neraka. Tidak ada kelompok yang ketiga, cuma 2 kelompok nanti pada hari kemudian. Maka hendaknya lah kita kemudian mencari kelompok yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Dan ketika hari kiamat itu terjadi tiupan sangkakala yang kedua, maka pada waktu itu manusia terpisah, terbelah menjadi dunia. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fa hum fi raudatin yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fahum fi raudati yuhbarun. Mereka berada dalam raudah, dalam taman-taman, dalam kesenangan. Yuhbarun. Mereka bergembira dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil 'adabi muhdar. Adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat kami dan mendustakan pertemuan ini, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari akhirat, faulaika fil adabi. Mereka itulah orang-orang yang pasti berada di dalam neraka. Muhdarun itu hadir di situ, tidak bisa keluar dan tidak bisa lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma itu saja, 2 bahagian manusia nanti pada hari kiamat. Maka oleh sebab itu hendaknya kita mengelompokkan diri kita bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat dari nabi-nabi, dari siddiqin, dari para syuhada yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka adalah teman terbaik, teman yang paling bagus. Maka jadikanlah orang-orang ini adalah idola kita, orang kecintaan kita, panutan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Maka ada salah satu hadis yang sangat menggembirakan Anas bin Malik, dan seharusnya itu menggembirakan kita. Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu qauman wa lam yablughhum 'amaluhum." Ya Rasulullah, ada seseorang dia mencintai satu kaum tapi amalannya itu jauh daripada kaum itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Manusia akan dikumpulkan kepada siapa yang ia cintai, siapa yang ia sukai. Di hadis riwayat Imam Ahmad tentang salat, ini salat, tentang salat, yaitu
Rasulullah SAW mengatakan walam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran wa burhanan wa najatan wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay wa fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf. Siapa yang tidak menjaga 5 salat waktu ini, dia tidak mempunyai cahaya, dia tidak ada petunjuk dan tidak akan selamat pada hari kiamat, dan ia dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun dan bersama Ubay bin Khalaf yang merupakan imam-imam yang membawa kelompoknya kepada neraka. A'immatu yahduna ilan nar. Mereka adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang akan membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, yang memimpin penghuni neraka ini menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Jadi memang seperti itu, manusia akan dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang sejenisnya. Jadi mereka akan dikelompokkan, yasadda'un, akan terpisah. Man kafara fa alaihi kufru, siapa yang kufur, siapa yang kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kufur, mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi kufur, dia yang tanggung jawab sendiri kekufurannya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak ada orang menanggung dosanya orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'an walau kana dha qurba. Walaupun ada orang yang kemudian mau meminta dosa itu untuk kemudian dia pikul, la yuhmal minhu syai'an, mereka tidak bisa memikul dosa itu walau kana dha qurba, walaupun dia adalah kerabat dekat. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min syai'. Berkatalah orang-orang kafir pada waktu itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy, dia bilang, ikuti saja jalan kami, jangan usah ikuti Muhammad, nanti kami tanggung dosamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yuhmal minhu syai'. Mereka tidak akan pernah bisa menanggung dosa, tidak ada yang bisa menanggung dosanya orang lain. Maka masing-masing kita mempertanggungjawabkan dosa kita masing-masing, mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak dialog yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, walaupun dia belum terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah ceritakan kita tentang dialognya al-kubara dengan du'afa, orang-orang kufar. Ada juga orang-orang terdahulu, pendahulunya dengan pengikutnya. Qala alladziina istakbaru wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum muqnuna 'anna min adzabillahi min syai'. Dulu orang-orang lemah ini mengatakan, kami dulu ikut kamu adalah pembesar. Bisakah kamu menanggung sedikit dosa yang kami derita? Maka mereka mengatakan, Allahu hadanallahu la hadanakum. Tawanu alaina ajzi'na am sabarna ma lana min mahis. Dia bilang, seandainya kami dulu mendapat petunjuk, kami juga berusaha menunjuki kalian. Sama saja, tidak usah banyak mengeluh. Mau sabar, mau mengeluh di sini di neraka, sama saja. Tidak ada jalan keluar, tidak aja. Maksudnya, tanggung masing-masing. Bayar sendiri-sendiri. Qalat dukhulu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Jadi setiap satu umat masuk itu, maka pengikutnya, ada umat itu melaknat itu orang. Oh, kamu memang dulu ini, kamu orang tua yang jelek. Pokoknya dia laknat orang tua yang menyesatkan itu. Karena mereka ini anak generasi berikutnya. Kemudian mereka meminta, Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, karena mereka ini yang menyesatkan kami, kasih double azabnya. Karena dia menuntut bahwa selain dia berdosa kufur, dia juga menyesatkan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, likullin di'fun walakin la ta'lam. Setiap kalian mendapatkan azab yang berlipat ganda. Tapi kalian dulu tidak mengetahui ini, sehingga kalian terjatuh dalam kekufuran.
Wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Dan siapa yang melakukan amal saleh, fali anfusihim yamhadun, dia telah mempersiapkan tempat kembalinya di surga Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik. Jadi memang kita harus mempersiapkan tempat terbaik. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada tempat kembali kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Fali anfusihim yamhadun itu mempersiapkan. Jadi memang di dunia ini tempat kita mempersiapkan tempat kita di surga Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mengambil tempat posisi yang memang ditetapkan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa tambah lagi dengan syafaat-syafaat. Apakah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha kita kemudian menjadi umatnya beliau, diakui. Karena kalau kita diakui sebagai umatnya, kita akan mendapat syafaat. Syafaatnya Al-Quran, syafaatnya malaikat, orang-orang yang biasa diberikan doa oleh malaikat. Siapakah itu? Orang yang diantaranya orang yang menyambungkan menyempurnakan saf, menutup saf, artinya menyempurnakan kalau ada yang lupa. Kemudian orang yang menunggu antara sholat dengan sholat, mereka adalah orang yang didoakan oleh malaikat. Dan lain-lain. Kemudian syafaat-syafaat yang lain. Syafaat-syafaat orang keluarga kita yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat-syafaat yang kemudian mempunyai 2 anak perempuan yang kemudian dia didik dengan baik, maka ya'ti yaumul qiyamah, kata Rasulullah, wa ana ma'ahu kahatain. Dia akan datang pada hari kiamat denganku seperti antara jari tengah dan jari telunjuk. Ini semua adalah jalan-jalan atau kesempatan-kesempatan yang kita bisa persiapkan tempat kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah imhadu. Persiapkanlah tempat kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita mendapatkan apa yang kita persiapkan. Walla laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada yang didapatkan oleh manusia itu kecuali apa yang telah ia usahakan. Walaupun memang di situ ada pengecualian yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan terus, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian investasi anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Semua keturunan terus selama dia mendoakan orang tuanya, maka itu akan terus berjalan. Dan dahsyatnya doa anak soleh itu, satu istighfar Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu derajat orang tuanya di surga. Kalau dosanya masih banyak, maka tentunya dosanya dulu yang dihapuskan. Dan riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, anna ar-rajula rufi'a lahu darajatahu fil jannah. Qala anna hadha qala bil istighfari waladaka la. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia bertanya, kenapa ini bisa ada? Nah, saya tidak punya amalan. Cuma sampai di sini amalan saya. Jadi semua kita tahu itu amalan kita tahu. Cuma sampai di sini amalan kita. Maka malaikat mengatakan, ini karena istighfarnya anak. Maka hadiah terbaik bagi orang yang sudah meninggal adalah istighfar. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah, karena sebaik bekal adalah takwa. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan, karena kebaikan ini adalah persiapan bekal kita. Persiapan kita mempersiapkan tempat kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di surganya di Firdaus A'la, sebagaimana mempertemukan kita di atas lantai masjid ini sebagai saudara seiman yang saling mencintai satu dengan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.